Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dianur Hikmah dan rekan saya Siti Syariah dari jurusan Akuntansi Syariah semester 6 kelas A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai audit penerimaan negara. Mata kuliah audit sektor publik yang diampu oleh Bapak Gustani SEMAK. Pokok pembahasan dari pemaparan materi mengenai audit penerimaan negara yaitu diantaranya yang pertama, pengertian PNBP, yang kedua, dasar hukum dari PNBP, yang ketiga, subjek dan objek penerimaan negara bukan pajak, yang keempat, tujuan dan lingkup audit atas PNBP, dan yang kelima, yaitu proses audit terhadap PNBP. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat juga dengan APBN. Dalam APBN tahun 2005, PNBP mempunyai peranan yang penting terhadap tercapainya target APBN yang diharapkan pemerintah. Dalam demikian, perlu diupayakan untuk merealisasikannya dan bahkan meningkatkannya dari tahun ke tahun secara bertahap, sehingga PNBP diharapkan lebih mampu memberikan sumbangan yang lebih besar dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang dasar hukum PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Apa saja sih dasar hukum yang mengatur PNBP? Nah, di sini ada dasar hukum yang mengatur penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dapat dikelompokkan menjadi 4 item. Yang pertama yaitu tentang dasar hukum yang berkaitan dengan PNBP, jenis-jenis PNBP dan penyetoran PNBP. Yang kedua, ada dasar hukum yang berkaitan dengan penentuan tarif PNBP. Yang ketiga, ada dasar hukum yang berkaitan dengan penatausahaan, penggunaan dan pertanggungjawaban PNBP. Dan yang keempat, ada dasar hukum yang menyangkut organisasi departemen atau instansi pemerintah yang mengelola PNBP. Nah, untuk pembahasan yang ketiganya yaitu ada tentang subjek dan objek PNBP. PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu tentang penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Contohnya seperti penerimaan jasa giro, sisa anggaran belanja pegawai, belanja barang modal, dan sebagainya. Kelompok yang kedua tentang penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan, dan royalti di bidang pertambangan. Untuk kelompok yang ketiga tentang penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya seperti dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah. Untuk kelompok yang keempat, yaitu tentang penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Contohnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Untuk kelompok yang kelima yaitu tentang penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Contohnya seperti lelang barang rampasan dan denda. Nah, untuk kelompok yang keenam itu tentang penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Di sini contohnya
seperti bantuan hibah atau sumbangan dari dalam dan luar negeri, baik swasta maupun pemerintah. Hibah dalam bentuk natura yang digunakan secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam APBN. Dan yang kelompok terakhir yaitu kelompok 7 ada tentang penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Subjek dan objek PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu jenis-jenis PNBP yang berlaku di semua departemen dan lembaga non-departemen. Untuk jenis yang kedua yaitu jenis-jenis PNBP yang terdapat pada departemen teknis yang bersangkutan. Untuk jenis yang pertama yaitu tentang jenis-jenis PNBP yang berlaku di semua departemen dan lembaga non-departemen. Contohnya seperti yang pertama ada sisa anggaran belanja pegawai, belanja modal, dan sebagainya. Yang kedua, hasil penjualan barang atau kekayaan negara. Yang ketiga, hasil penyewaan barang atau kekayaan negara. Yang keempat, hasil penyimpanan uang negara atau jasa giro. Yang kelima, ada ganti rugi atas kerugian negara atau tuntutan ganti rugi. Yang keenam, ada denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Dan yang ketujuh, ada hasil penjualan dokumen lelang. Untuk jenis yang kedua tentang jenis-jenis PNBP yang terdapat pada departemen teknis yang bersangkutan, itu contohnya penerimaan negara yang dipungut oleh masing-masing departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dan pemberian kemudahan-kemudahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan. Oleh karena itu, jenis PNBP pada masing-masing departemen atau lembaga pemerintah non-departemen berbeda satu dengan yang lainnya. Sub pembahasan yang keempat, yaitu tujuan dan lingkup audit atas PNBP. Audit atas PNBP memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai. Yang pertama, apakah setiap jenis PNBP yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada setiap departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara secara tertib. Lalu yang kedua, apakah realisasi PNBP mencapai target yang telah ditetapkan dalam BIKS? Dan yang ketiga, apakah semua PNBP pada setiap departemen atau lembaga pemerintah non-departemen telah ditata usahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap PNBP dilakukan kepada satuan unit kerja pada semua departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki PNBP, terutama pada unit kerja. Yang pertama, Biro Keuangan Departemen Keuangan. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. Yang ketiga, Direktorat Jenderal pada Departemen Teknis yang bersangkutan. Yang keempat, Biro Keuangan pada Departemen Teknis yang bersangkutan. Yang kelima, Lembaga atau Satuan Kerja Unit Penghasil atau Unit Pelaksana Teknis atau UPT. Dan yang keenam, Biro Lelang, Biro Informasi dan Hukum pada Direktorat Jenderal Piutang Lelang. Adapun pemeriksaan diarahkan pada kegiatan yang meliputi perencanaan, penetapan, pemungutan dan penyetoran, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Pembahasan yang kelima yaitu proses audit terhadap PNBP. Pemeriksaan atas PNBP dilakukan melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, tahapan yang kedua yaitu pengujian terbatas, dan tahapan yang ketiga yaitu pengujian terinci. Tahapan pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan.
1. Pemeriksaan dokumen di kantor publik. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi atau data yang bersifat umum mengenai kegiatan dari objek atau instansi atau objek yang diperiksa, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun oleh auditor yang membidangi tugas pemeriksaan atas departemen atau lembaga negara yang mengelola PNBP. Dokumen yang diperiksa ini adalah dokumen yang dihimpun oleh masing-masing unit kerja, berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan negara yang berkaitan dengan PNBP yang dikirim oleh Departemen Keuangan, Departemen atau lembaga pemerintah non-departemen, dan Sekretariat Jenderal atau penitera lembaga tertinggi atau tinggi negara serta perusahaan negara sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999. Yang kedua, yaitu pemeriksaan dokumen di Pusat Tata Usaha Departemen Keuangan atau lembaga. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Biro Keuangan Departemen dan bagian keuangan pada Direktorat Jenderal yang mengelola PNBP. Langkah pertama dalam pemeriksaan ini adalah melengkapi dokumen PNBP yang diperoleh saat pemeriksaan dokumen di kantor audit, termasuk melengkapi atau memutakhirkan permanen file yang mungkin terjadi karena adanya perubahan. Teknik-teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah wawancara, baik lisan maupun tertulis, dalam bentuk kuesioner kepada pejabat yang terkait dengan PNBP. Informasi yang harus dikelompokkan dalam tahap ini adalah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan PNBP, organisasi dan tata kerja yang berkaitan dengan pengurus atau pengelolaan PNBP baik di tingkat pusat maupun di tingkat pelaksanaan. Kebijakan-kebijakan umum yang digunakan sebagai pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan PNBP, data keuangan yang berkaitan dengan target rencana dan realisasi pelaksanaan pemungutan PNBP, gambaran umum prosedur pemungutan dan penyetoran hasil pungutan PNBP, instansi dan lokasi pengelolaan PNBP, dan deskripsi masalah-masalah penting yang belum terpecahkan. Tahapan yang kedua yaitu adalah pengujian terbatas. Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dalam pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen meliputi organisasi, kebijaksanaan, perencanaan, prosedur kerja, pencatatan atau pelaporan, dan pemeriksaan APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah. Tahapan yang ketiga yaitu pengujian terinci. Tahap kegiatan pengujian terinci merupakan kelanjutan dari pengujian terbatas yang mencakup pertama, menganalisa dan mengevaluasi secara mendalam atas berbagai kelemahan dan permasalahan sistem pengelolaan PNBP yang telah diidentifikasikan. Lalu yang kedua, mengusahakan memperoleh bukti-bukti pendukung secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, mendiskusikan secara tuntas hal-hal penting yang bermasalah dengan pihak yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyusun lembaran temuan pemeriksaan. Sekian pemaparan dari kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kami sendiri maupun untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.